Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Ananda Riza Ahmad. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Smart Green Building 5 pilar membangun masa depan yang berkelanjutan. Nah, langsung saja ke poin yang pertama. Yang pertama, orientasi matahari dan udara. Dalam konsep Smart Green Building, orientasi bangunan adalah hal yang paling dasar namun paling besar dampaknya. Kita harus menempatkan bangunan agar sisi terpanjang menghadap utara atau selatan. Tujuannya jelas, area timur dan barat adalah sisi yang paling panas, sehingga dengan menghindarinya kita tidak perlu menyalakan pendingin ruangan terlalu sering. Ini otomatis menghemat energi sehari-hari. Selain itu, kita memaksimalkan pencahayaan alami dari jendela besar dan bukaan yang tepat posisi. Cahaya alami bukan hanya mengurangi konsumsi listrik, tapi juga meningkatkan kenyamanan visual penghuninya. Ventilasi silang juga wajib diperhatikan. Udara harus mengalir lancar, masuk ke dalam ruangan, dan keluar tanpa terjebak. Dengan aliran udara yang baik, kualitas udara dalam ruangan meningkat, polutan berkurang, dan kesehatan penghuni juga lebih terjaga. Yang kedua ada drainase dan vegetasi. Prinsip green building selalu melibatkan alam. Untuk pengelolaan air, kita bisa menerapkan sistem drainase berkelanjutan. Air hujan jangan langsung dibuang. Lebih baik ditampung menggunakan sumur resapan atau ditadah melalui sistem rainwater harvesting. Air ini dapat dimanfaatkan kembali untuk siram tanaman atau kebutuhan non-konsumsi lainnya. Kemudian vegetasi dan ruangan terbuka hijau berperan besar dalam mengatur suhu lingkungan. Tanaman melakukan proses evapotranspirasi yang membantu menurunkan suhu secara alami. Jika ada taman atap, dinding hijau, atau pohon peneduh, panas permukaan bangunan akan terus drastis. RTH juga berfungsi sebagai paru-paru kota sekaligus ruang sosial bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan nyaman. Kemudian, poin yang ketiga, tata masa atau zoning. Dalam merancang bangunan, kita juga perlu menyusun tata masa yang efektif. Bangunan yang ramping serta tidak terlalu melebar memungkinkan cahaya dan udara mudah masuk. Setelah itu, dilakukan zoning atau pengelompokan fungsi ruang, misalnya memisahkan zona yang membutuhkan cahaya alami banyak dari zona yang lebih tertutup. Pengaturan ini tidak hanya menciptakan efisiensi energi, tapi juga efisiensi aktivitas penghuni. Sirkulasi harus dirancang logis, aman, dan mudah dipahami, sehingga tidak memicu kepadatan atau titik bahaya. Area bersama juga harus didesain agar terlihat dan hidup, sehingga perilaku negatif seperti merokok atau bullying tidak punya ruang untuk berkembang. Kemudian, poin yang keempat, material, gaya, dan ornamen. Pada green building, estetika bukan sekedar bagus, tapi juga harus fungsional. Kita memilih gaya arsitektur yang sesuai dengan iklim lokal, seperti penggunaan atap lebar, overhang, atau jalusi yang mampu melindungi dari hujan dan panas berlebih. Untuk material, prioritasnya adalah bahan yang ramah lingkungan, memiliki kandungan daur ulang tinggi, dan berasal dari sumber lokal. Material sebaiknya rendah VOC, atau tidak mencemari udara dalam ruangan. Dalam hal ornamen, semuanya diupayakan memiliki fungsi ganda, misalnya panel kayu atau sirip peneduh tidak hanya mempercantik fasad, tetapi juga penahan panas dan mengurangi konsumsi energi. Dengan ini, estetika bangunan tetap menarik namun tetap memaksimalkan efisiensi. Dan poin yang terakhir, teknologi smart building. Smart building sendiri memadukan desain pasif dengan teknologi aktif. Gedung memiliki otak berupa sistem kendali dan sensor-sensor yang bekerja otomatis. Seperti contohnya sensor gerak pada lampu, sensor suhu ruangan, hingga sensor cahaya yang menyesuaikan kecerahan lampu sesuai kondisi sekitar. Semua sensor tersebut terhubung dalam sistem otomatis seperti Building Management System atau BMS yang mampu mengatur pencahayaan, penghawaan, bahkan keamanan secara mandiri. Gedung bisa belajar dari pola aktivitas penghuninya, memantau cuaca, dan menentukan kapan harus menurunkan atau meningkatkan penggunaan energi. Dengan begitu, gedung selalu berada pada tingkat efisiensi tertinggi, tidak ada energi terbuang,
kenyamanan tetap terjaga, dan penghuni tidak perlu repot mengatur sistem satu persatu. Inilah kombinasi desain yang cerdas dan teknologi yang adaptif. Segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.